Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Dari hamparan ilalang di bagian utara, nampak dua sosok tubuh manusia berjalan di udara. Kedua sosok itu mendekatin Lokapala, Jambu Nada, dan Gagak Seta. Yang satu sudah tua rentah dengan rambu disanggul dan yang satunya masih sangat muda. Yang tua menggandeng tangan kanan yang muda. "Eyang!" teriak yang muda pada Lokapala setelah kedua kakinya menapak permukaan tanah di samping Lokapala sekitar 3 tombak jauhnya. "Mawar!" teriak balik Lokapala, tak terpikirkan dia akan bertemu lagi dengan Kusumawardhani, puterinya yang diasuh oleh kembar murid ketiganya. Puterinya tak tahu kalau dia adalah ayah biologisnya, namun suatu saat, hal itu pasti akan terkuak. Lokapala tak ambil pusing tentang statusnya sebagai eyang atau kakek di mata puteri semata wayangnya. "Jangan dipeluk," ucap Gagak Seta pada Mawar yang datang-datang langsung berlari ke Lokapala yang masih duduk bersila di tengah jalan setapak itu. Mawar seolah tak mendengar ucapan Gagak Seta. Dia langsung memeluk Lokapala dengan cucuran air mata yang bercucuran dari kelopak mata berbulu lentiknya. "Aduh biung!" mangkas Lokapala begitu tubuh gadis remaja yang baru akil balik itu memeluknya dan menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua sengsaranya melalui tangisan setelah menjadi pelarian dikejar-kejar pasukan Aditya Warman. Jelas Lokapala meringis kesakitan di peluk Mawar, menggertakkan gerahamnya, namun senyum lebarnya lah yang nampak menghiasi wajahnya. Mau tak mau, Gagak Seta segera menotok beberapa nadi di sekitar belikat dan pinggul Lokapala bertujuan menghilangkan rasa sakit sementara. Lain Mawar, lain pula orang tua yang datang bersama Mawar. Dialah Kamakanaka. Kamakanaka mendekatin Jambu Nada yang terbaring tak sadarkan diri di hamparan rumput samping Lokapala. Setelah berjarak 1 tombak atau 2 meter dari tubuh Jambu Nada, Kamakanaka mengulurkan tangan kanan. Telapak tangan kanan dibentangkan mengarah ke tubuh Jambu Nada. Dari pertengahan telapak tangan kanan itu memancar cahaya hijau terang, lalu semakin menua warna hijaunya. Angin yang terperangkap di situ berputar-putar sangat cepat lalu diam. Cahaya hijau tua itu memancarkan sinar-sinar hijau tua yang jatuh ke sekujur tubuh Jambu Nada. Terdengar suara-suara derak tulang-tulang berbunyi, terutama tulang-tulang jari-jari tangan Jambu Nada yang patah, bengkok sana-sini. Sungguh ajaib. Ruas-ruas jari-jari tangan Jambu Nada seakan menyedot tulang-tulang yang patah bengkok itu untuk menempel ke ruas-ruas jari-jarinya. Seperempat minum kemudian, kira-kira 10 menitan, sinar-sinar hijau tua tersedot ke dalam tubuh Jambu Nada dan hilang lenyap begitu saja. Begitu sinar itu lenyap, Jambu Nada pun tersadar. Nampak wajahnya yang sebelumnya sangat pucat, sekarang sudah segar, malahan agak bersemu merah muda di sekitar tulang pipi kanan kiri. Raut wajah tampannya kebingungan. "Eyang besar!" sapa Jambu Nada lalu melompat bangun dari tempatnya. "Hohoho, kamu sudah sadar apa masih mau melanjutkan tidurmu?" ucap Kamakanaka menggoda Jambu Nada. "Ah Eyang besar," balas Jambu Nada tersipu. Mereka berdua mendekatin Gagak Seta dan Lokapala yang masih dipeluk oleh Mawar. "Kakang," sapa Gagak Seta pada Kamakanaka. Sedari tadi dia perhatikan Kamakanaka mengobatin Jambu Nada. Dia sadar, ilmunya tak bisa dibandingkan dengan Kamakanaka yang sudah seperti setengah dewa ini. "Hohoho, adik Seta, kau masih lupa pakai alas kaki," balas Kamakanaka kesenangan lalu menepuk-nepuk pelan beberapa kali bahu kanan dan kiri Gagak Seta. Gagak Seta terdiam, tak sempat dia membalas candaan Kamakanaka. Beberapa tepukan itu bukan tepukan biasa, setiap tepukan membawa hawa murni yang berbeda satu sama lainnya. Ada 4 tepukan di bahu kanan dan 5 tepukan di bahu kirinya.
Tak lama, Gagak Seta sudah duduk bersila mengatur pernafasannya. 9 jenis hawa murni yang dia terima dari Kamakanaka, segera dia leburkan dalam pusar. Dia berusaha menyatukan dengan hawa murninya. Tak pernah dia bayangkan maupun terpikirkan, hawa murninya meningkat puluhan lipat. Ibarat berisi tenaga dalam berpuluh-puluh tahun, mesti ditekunin dengan semedi yang sangat panjang. Perlahan tapi pasti, ke-9 hawa murni dari Kamakanaka berhasil dia gabungkan. Dari tengah-tengah dahinya memancar seberkas cahaya. Cahaya itu seakan memaksakan sesuatu untuk keluar dari dalam dahinya. Bola mata tunggal itu mencuat keluar dari balik cahaya di pertengahan dahi Gagak Seta. Tak ada kelopak mata, yang ada tepian kulit dahi yang segaris lurus dari atas ke bawah. Kedua matanya masih terpejam. Pupil bola mata tunggal itu berwarna biru tua kehijauan. Ada selubung cahaya putih yang samar-samar. Bola mata tunggal itu berputar sebentar ke kanan kiri atas dan bawah. Perlahan kulit dahinya menutup dan bola mata tunggal itu pun tertutup oleh kulit dahi yang menyatu kembali seperti sedia kala. Jambu Nada yang sudah pernah melihat mata tunggal di dahi Kamakanaka tidak terkejut seperti Lokapala yang membelalakan kedua matanya melihat mata tunggal itu muncul dari pertengahan dahi Gagak Seta. Mulut Lokapala menganga cukup lama. Hal itu pun berlaku sama pada Mawar yang juga melihat bola mata tunggal di dahi Gagak Seta. Adik Seta, kamu sudah jarang berlatih. Mulai sekarang, sering-seringlah berlatih. Itu hadiah dariku. Carilah murid supaya ada penerus yang berwatak baik, ucap Kamakanaka tersenyum. Baiklah Kakang, balas Gagak Seta senang mendapat hadiah tenaga murni yang langka sekaligus senang bertemu kembali dengan bekas pemimpinnya juga saudara angkatnya itu. Ih Kakang, gerutu Mawar pada Jambu Nada yang berdiri di sampingnya. Jambu Nada yang sudah sembuh total itu tiba-tiba berjongkok dan menjurah hormat pada Lokapala. Maafkan saya, ucapnya pada Lokapala. Lokapala tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kakang, aku tak tahu anak muda ini cucumu. Namun aku sudah curiga dia pasti ada hubungan kerabat dengan Kakang setelah melihat dia merapal sabda naga Puspa Kresna. Ujar Lokapala pada Kamakanaka. Hohoho, orang sendiri, adik Gana, lebih baik kita pergi dari sini. Aku akan menyembuhkan luka-lukamu terutama kedua tulang belikatmu. Ucap Kamakanaka pada Lokapala yang sudah cacat itu. Kedua lengannya sudah tak bisa digerakkan alias lumpuh. Ih Eyang kenal sama Eyang Mawar. Kenapa tadi Eyang tak menolong Eyang Mawar? Tanya Mawar pada Kamakanaka. Hohoho, aku hanya mau tahu Eyangmu itu sekuat apa, jawab Kamakanaka tertawa. Ih Eyang, sahut Mawar lalu mencubit perut besar Jambu Nada. Aduh Biung, kok aku yang dicubit, bukannya Eyang besar, tanya Jambu Nada memprotes kelakuan Mawar. Lokapala yang melihat kedekatan Jambu Nada dan Mawar putrinya, semakin berbinar-binar kedua matanya. Kakang, sepertinya kita berdua akan menjadi keluarga yang sebenarnya, ucap Lokapala mengoda Kamakanaka. Kamakanaka yang mengerti maksud Lokapala, ikut senang. Hohoho, kalau begini, kau juga akan aku berikan hadiah seperti Gagak Seta, balas Kamakanaka senang. Lah, Kakang Seta tak ada hubungan kerabat kok Kakang kasihkan? Protes Lokapala pada Kamakanaka. Hohoho, sengaja aku lakukan adik Gana. Sekarang adik Seta harus ke tempat pertempuran tadi dan membawa seorang wanita yang bernama Ayu Wandira, kangboknya Jambu Nada. Adik Seta harus menjadi gurunya Ayu Wandira, balas Kamakanaka. Sudah kuduga, semua ini tak gratis, sahut Gagak Seta menggeleng-gelengkan kepalanya. Semua yang di sana tertawa. Jambu Nada, kau belum menyapa Eyangmu ini, tegur Kamakanaka. Jambu Nada segera berlutut dan menjurah takzim pada Gagak Seta. Maafkan aku Eyang Seta,
Terimalah hormatku Eyang, ucap Jambu Nada memohon. Hahaha, iya, bangunlah. Kau bukan hanya cucu Kakang Kama tapi juga cucuku. Hahaha. Balas Gagak Seta tambah senang. Aku gimana Eyang Seta? Tanya Mawar tak mau ketinggalan. Huahahaha, Cah Ayu ini sepertinya tak cocok, canda Gagak Seta pada Mawar. Mawar menghentak-hentakan kedua kakinya bergantian digodain oleh Gagak Seta. Mulutnya cemberut, lalu dia mencubit paha kanan Jambu Nada. Aduh biung. Jerit Jambu Nada, mari kita ke kapal Jongku, seperempat minuman jaraknya dari sini. Sekalian aku akan pertemukan Jambu Nada dengan Arya Kamandanu ayahnya. Namun Arya Kamandanu sedang sekarat akibat racun yang bernama selaksa racun, ucap Lokapala pada mereka semua khususnya pada Jambu Nada dan Kama Kanaka. Mendengar tentang ayahnya Jambu Nada, Kama Kanaka segera berkata, Adik Seta, jangan lupa Ayuwandira ya, kami tunggu di kapalnya Adik Gana. Selesai berkata begitu, Kama Kanaka bergerak cepat, langsung mengambil Lokapala yang duduk bersila. Gerakannya sangat cepat, sekejap orang tua itu sudah berjalan seenaknya seakan tak ada beban tubuh Lokapala yang dikapit dalam lengan kirinya. Tubuh Lokapala besar dan tinggi serta berotot, sedangkan Kama Kanaka tak besar dan tak berotot kekar, namun lebih tinggi darinya, 1 tombak tingginya. Kakang aku gimana? Tanya Mawar mengejar Jambu Nada yang akan berlari ke arah tujuan Kama Kanaka dan Lokapala. Dia ingin secepatnya bertemu dengan ayahnya. Apalagi mendengar ayahnya luka parah dan sedang sekarat, Jambu Nada tersadar. Tanpa menjawab Mawar, dia langsung membopong Mawar. Tunggu Kakang, buntalan kita, ada cermin di situ. Ucap Mawar menunjuk ke arah 3 buntalan di tempat bekas dia bersama Lokapala. 3 buntalan itu miliknya dan Jambu Nada yang dibawa oleh Kama Kanaka bersama dirinya di saat dia tertotok di balik bongkahan batu besar. Mau tak mau, Jambu Nada menyambar ke 3 buntalan itu dan menjinjing ketiganya di tangan kirinya, baru dia sadarin jari-jari tangannya sudah tak bengkok lagi. Seperti sudah bisa ditebak, kendaraan Mawar adalah Jambu Nada. Mawar digendong Jambu Nada, mereka mengikuti jalan setapak yang dilaluin Kama Kanaka dan Lokapala. Dinda, cerminnya masih adakah? Tanya Jambu Nada pada Mawar. Masih ada Kakang? Jawab Mawar lumayan kesal. Yang ditanya malahan cerminnya, bukan dirinya. Pengen meluapkan kekesalan hatinya dengan nyubit tapi Jambu Nada masih dalam mode berlari sambil menggendong dirinya. Gagak Seta hanya bisa meleletkan lidahnya melihat kelakuan Jambu Nada dan Mawar itu. Joran pancing sepanjang 1 tombaknya disematkan di punggung. Seperempat minum kemudian, Gagak Seta sudah ada di tempat pertempuran Lokapala. Dia sebelumnya sudah mengetahui tempat itu dari suara dentuman akibat benturan tenaga dalam mereka. Disitulah dia bertemu Resi Rangga dan Tanju Karang. Dia langsung menghampiri 2 orang yang sedang duduk bersila memulihkan tenaga. Dari pakaian yang mereka pakai, dia langsung bisa mengetahui yang mana Adityawarman dan yang mana Ayuwandira. Juga tak mungkin wanita dewasa itu bernama Adityawarman sedangkan yang pria bernama Ayuwandira. Gagak Seta teringat perbuatan Layang Samba. Asasinnya Adityawarman hampir menewaskan Lokapala dan juga menyiksa Lokapala. Siapa ayahmu? Tanya Gagak Seta menarik kerah baju Adityawarman. Gagak Seta curiga Adityawarman adalah anak tidak sah dari Raden Wijaya. Dia tak mau salah tangan. Kau siapa? Kau tahu siapa aku? Tanya balik Adityawarman yang tak bisa melawan. Gagak Seta memiliki sifat pendiam. Dibeginikan oleh Adityawarman, dia sudah tak berminat lagi dengan jawaban Adityawarman. Dia hanya penasaran saja siapa ayahnya Adityawarman. Jari telunjuknya menotok beberapa nadi di tubuh Adityawarman. Itu bukan totok biasa seperti menotok tubuh orang menjadi tak bisa gerak.
Totokan yang diberikan Gagak Seta pada Aditya Warman adalah totokan yang memunahkan seluruh ilmu kanuragan pangeran itu. Tak puas, Gagak Seta menghantam tulang-tulang pipa belikat Aditya Warman hingga hancur. Aditya Warman langsung pingsan tak tahan dengan sakit tulang hancur. Melihat Aditya Warman pingsan, Gagak Setan yang sudah marah karena Lokapala dituduh pelaku pembunuhan Amangkubumi Arya Tadah oleh Aditya Warman, tak peduli lagi. Gagak Seta membuang Aditya Warman ke semak belukar. Ayu Wandira yang akan bergerak membantu Aditya Warman, langsung tertotok oleh Gagak Seta. Dengan sekali loncatan, Gagak Seta sudah membawa Ayu Wandira dalam kepitan tangan kanannya, meleset ke arah timur ke kapal Jong milik Lokapala.